Kembali lagi bersama kami dalam program Sahabat Peduli bersama dengan DT Peduli. Kita masih berbincang tentang Indonesia Peduli dengan aktivasi Desa Tangguh. Masih bersama juga dengan Kang Fuad nih selaku manajer program di kantor pelaksana DT Peduli. Kalau tadi sebelumnya kita sudah berbicara tentang Desa Tangguh yang ada di Garut, kemudian sampai ke pusar di Yogyakarta, dan selanjutnya juga ini ternyata sudah ada kembali Desa Tangguh yang punya kekhasan tersendiri. Seperti apakah kekhasannya? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo. Kami melaunching Desa Tangguh, Desa Babakan. Kami merasa semua pihak di sini stakeholders perlu sekali saling kerjasama, di mana kita berharap dari 5 pilar, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan kemanusiaan itu bisa dirumuskan. Dampak yang besar dan sinergi melalui program-program di Desa Tangguh itu lebih baik, lebih terencana, pelaksanaannya lebih baik, sehingga program-program yang dulunya berbasis kegiatan itu saat ini sudah bisa dirumuskan dengan lebih baik, lebih jelas targetnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang baik kita dari PT TES Capital and Finance bisa bekerja sama dengan DT Peduli untuk membangun dan berkontribusi dalam pembangunan di Desa Babakan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan ataupun stakeholder yang ada di Desa Babakan maupun dari teman-teman dari DT Peduli. Mudah-mudahan Desa Tangguh ini masyarakat kita benar-benar tangguh untuk menghadapi hal apapun yang terjadi di desanya, terutama dalam hal peningkatan ekonomi maupun yang lainnya. Desa Tangguh membangun Indonesia. Babakan Tenjo. Baik, sahabat MK TV, baru saja tadi kita simak tayangan bersama. Ini merupakan salah satu aktivasi Desa Tangguh yang diberikan oleh DT Peduli, yaitu Desa Tenjo ya, yang ada di Provinsi Banten. Baik, dan kembali kita tanyakan nih ke Kang Fuad ya, Masya Allah, nih tentang kekhasan yang dipunyai oleh Desa Tenjo ini apa nih? Ya, Alhamdulillah, barusan kita lihat ya di videonya ini jelas sekali. Salah satu yang diangkat itu tentu kalau desa potensinya ada desa gitu ya, dan di sini kita kembangkan ada lahan yang cukup luas sekitar 4 hektar itu kita tanami yang namanya pisang gitu ya. Pisangnya pisang Cavendish namanya gitu. Dari pisang ini memang pisang yang unik gitu ya, unik sekaligus juga pisang yang dulu itu katanya di hasil penelitian dari Amerika Serikat katanya, dari luar istilahnya, dari luar negeri gitu ya. Jadi bukan pisang yang seperti biasa kita temui di sini gitu ya. Bukan pisang lokal. Artinya bukan kita berarti tidak mencintai yang lokal ya. Itu karena kalau di yang lain itu kita berbasis penelitian yang bagus gitu ya, sehingga produknya bagus. Maka coba tanam di Desa Tenjo ini di Kabupaten Bandung Bogor Barat gitu ya. Ada yang itu di bawah DT Peduli Banten. Di sana ditanami pisang itu sekitar 4 hektar, dan pisangnya itu dibuat keripik. Oke, baik, hasil pisangnya ya ternyata dibuat keripik oleh para petani yang ada di Desa Tenjo ini. Tenjo itu. Dan keripiknya itu memang unik gitu ya. Kita masyarakatnya yang memang kreatif juga, ketika memang pisangnya berkualitas gitu ya, dimakan keripik, dibuatkan keripik juga renyahnya bukan main, bagus gitu ya dibanding keripik yang lain, maka kreatif ya masyarakatnya. Karena memang salah satu tujuan Desa Tangguh ini, bagaimana mengangkat paradigma masyarakat itu supaya berkembang mindsetnya makin bisa berkreasi gitu ya, kreatif. Maka si pisang itu dibikinkan keripik dengan varian rasa yang bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya rasanya mungkin yang kalau kita original ya biasanya. Original ya. Itu mungkin rasa bumbu aja ya, bumbu asin gitu ya. Kalau ini ada yang rasa balado, ada yang bekas rasa keju, rasa coklat gitu. Dengan varian rasa itu tentu memberikan cita rasa yang lebih kepada halayak ataupun masyarakat yang akan menikmati pisang tersebut gitu ya. Gitu. Jadi daya tarik yang luar biasa insya Allah ya, dan tentu dengan daya tarik dengan dikreasi sedemikian rupa, di packagingnya bagus gitu ya, itu harga juga akan naik gitu. Harga tidak hanya mungkin kalau dulu satu pisang satu bungkus
dulu ya tidak ada packingnya, itu mungkin hanya 3.000 gitu ya. Ini 10.000 bahkan 12.000 harga jualnya, gitu kan, meningkat bisa jadi 100% meningkatnya gitu ya. Betul. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Tenjo itu juga ya gitu ya. Keberhasilannya dari penanaman pisang Cavendish tadi ya gitu. Betul. Kemudian program lainnya yang memang sudah jalan juga paralel dengan penanaman pisang Cavendish ini. Tentu kita programnya seperti tadi. Program Desa Tangguh ini program yang ada desa yang terintegrasi gitu ya. Salah satunya yang cukup berjalan lama ini adalah pembangunan sekolah di sana. Sekolah, tentu pembangunan sekolah ini kita DT Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional yang juga basic geraknya itu pergerakan di bidang sosial, maka juga menggait stakeholder ataupun menggait perusahaan-perusahaan gitu ya. Baik. Nah di sini kayak tadi di sambutan di video itu ada yang namanya Daniel Hutapea itu sebagai direktur di TES gitu ya, TES Kapital. Artinya jika mereka mempunyai dana CSR gitu ya, karena tentu di akhir abad ini kan bahwa program yang ada di perusahaan itu harus berbasis CSR dan harus sampai kepada masyarakat. Sejalan dan sejalin dengan itu, kita juga program zakat disalurkan sama kepada masyarakat gitu. Makanya kita kerjasama gitu ya, sinergi bareng-bareng bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Maka dibangunlah sekolah yang namanya tadi ada MI ya kalau nggak salah, MI Matlaun Anwar ya gitu ya. Di sana dibangun kembali yang dulu memang belum representatif ataupun belum permanen, fasilitasnya masih ada kekurangan, maka dibangun kembali dengan lebih baik gitu ya. Nah dengan dibangun lebih baik tadi sinergi tentu, nah di aspek pendidikan di masyarakat di sana itu bisa ditingkatkan kembali gitu ya. Kalau mungkin dulu bahasanya, oh di sana belum pada mau nih pendidikannya karena pendidikan belum dirasa penting. Tapi ketika fasilitasnya ada, kemudian di edukasi itu bukan hanya sekedar edukasi nih, ayo dong sekolah gitu kan. Baik. Tapi sudah ada sekolahnya, infrastrukturnya gitu. ada gitu ya di sana. Masya Allah difasilitasi. Betul, gitu ya di sana. Kayak gitu. Kemudian bagaimana juga dan tentang tadi sempat melihat tayangannya ada ternak mandirinya juga. Betul, juga di ada sana. Di sana benar. Di sana ada yang namanya peternakan domba gitu ya. Domba ini tentu bagaimana meningkat potensi yang ada di desa. Juga di lain sisi biasanya kalau di program kita DT Peduli ini kan secara rutin tiap tahun ada misalnya program kurban peduli negeri misalnya. Nah itu tentu memerlukan ketersediaan kambing yang tidak sedikit ya, kadang-kadang sampai ribuan. Nah, jadi kita punya juga desa binaan itu yang istilahnya mengelola hewan-hewan ternak yang bisa kita buat kurban gitu. Jadi selain untuk menutupi atau istilahnya menyediakan hewan kurban itu untuk kurban, juga tentu untuk hal-hal lain misalnya akikah gitu yang tiap bisa kapan saja gitu ya. Tentu dengan hal-hal semacam itu akan meningkat tentu ekonominya akan lebih cepat. Betul sekali gitu ya. Karena kalau dari mereka kan biasanya tuh fahamnya hanya sekedar untuk menggembalakan gitu ya ternaknya gitu, atau tadi cuma sampai menanam gitu ya, tapi bagian untuk nanti bagaimana sih ini marketingnya yang bagus gitu itu perlu kan gitu ya. Dan DT Peduli ini memang hadir di sana gitu ya untuk memberikan tutor gitu ya, sekaligus pendampingan juga untuk program-program tersebut. Betul, memang ke depan kita setelah adanya program yang tadi menghasilkan produksi, itu kan awalnya ya kita baru launching sudah menghasilkan produk gitu ya. Betul. Dan setelah launching ini, di produk yang kita tampilkan ini bagaimana bisa kita pasarkan gitu ya. Maka ke depan insya Allah, karena kita di range-nya waktunya, Desa Tangguh itu rata-rata kita kembangkan 3 tahun harus mandiri gitu. Dan ini baru launching gitu. Baik. Baru launching, insya Allah ke depan itu akan diajarkan pendampingannya bagaimana digital marketingnya sampai ke sana. Gitu. Betul sekali ya. Cepat, bagaimanapun ini adalah era milenial ya, dan mereka juga sebetulnya bakal lebih terbantu dengan teknologi ya gitu. Nah dengan keberhasilan salah satunya tadi Desa Tenjo gitu ya, dengan keripik pisangnya yang crunchy gitu ya, terus kemudian Garut juga dengan kasapusnya tadi gitu ya Kang Fuad. Ini menarikkah keterlibatan dari provinsi daerah seperti itu untuk bisa menawarkan kerjasama dengan dana-dana desa ataupun dana APBD, mana? Betul, luar biasa gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ketika kita terjun di lapangan, kemudian mendampingi masyarakat bagaimana supaya berkembang, dimasukkan dalam program. Luar biasa, APBD ataupun pemerintah, stakeholder setempat itu memberikan apresiasi yang luar biasa lah kalau saya lihat ya. Karena sampai pada ada yang misalnya di Tenjo tadi ya,
di Tenjo Pak Camatnya bilang ketika kita di Pisang itu hanya 4 hektar, Oke. sampai menawarkan nih di tempat yang lain saya punya tempat 13 hektar. Masya Allah, Luar silakan biasa, pakai gitu ya. Silakan pakai untuk paling minimal untuk program yang sama gitu ya di Masya Pisang Allah, tadi. Masya Cukup Allah. kalau maksimal kita bisa kemarin ada biasanya tanaman porang. Porang itu pengen dikembangkan juga akhirnya ternyata dengan ada daerah kawasan yang lebih luas tadi gitu. Masya Allah, Gitu. baik ya, keterlibatannya sangat positif sekali ya. luar Baik. biasa, Nah, alhamdulillah. sahabat MKTV, untuk tahu lanjutannya seperti apa, kita masih punya tayangan berikutnya juga, dan untuk itu tetap bersama kami. Kita kembali selepas informasi yang berikut ini.